Pembahasan kita dilanjutkan dengan topik mengenai kemonotonan dan kecekungan yang diambil dari subbab 3.2. Oke. Nantinya kita mau menentukan selang kemonotonan dan titik ekstrim serta selang kecekungan dan titik belok dari suatu fungsi yang diberikan. Nah, langsung saja kalau gitu. Kemonotonan ini berbicara mengenai fungsi yang naik atau fungsi yang turun. Ya, jadi kalau misalnya fungsi ini naik, pada saat itu adalah untuk x1 kecil x2, maka fx1 kecil dari fx2. Oke, maksudnya gini, kalau misalnya ini garis bilangannya, ini posisi x1, ini posisi x2 gitu kan. Terus fx1 lebih kecil dari fx2, berarti kan mungkin di sinilah fx1. Oke, so ini fx1, yang satunya lagi fx2-nya lebih besar, jadi mungkin di sini fx2 kayak gitu. Oke, fungsi ini naik pada interval tersebut karena dia digambarkan kan dia jadi kayak gini nih, miring ke sebelah kanan atas. Oke. Nah, terus kalau misalnya fungsi f itu turun, ya posisinya tuh kayak gini, bahwa untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam interval i akan berlaku x1 kecil x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Katakanlah misalnya di sini si x1-nya, sini x2-nya ya. Terus fx1-nya ada di sini, fx1. Oke. Terus udah gitu kita punya fx2 yang lebih kecil daripada fx1 dari sini. So this is fx2. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau sambungkan, ya kita buat dia seperti demikian. Fungsi ini akan miring ke kanan bawah. Oke, dia jadi turun gitu ya. Jadi bisa digambarkan sebagai fungsi yang naik dan juga sebagai fungsi yang turun sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, kalau seperti itu, f naik atau turun pada i dikatakan monoton pada i. Oke, monoton pada i. Artinya gini, yang namanya monoton itu kalau dia naik aja, namanya monoton naik. Terus kalau misalnya dia turun aja, berarti itu adalah monoton turun. Ya, gitu ya. Terus kita punya di sini adalah teorema kemonotonan. Teorema kemonotonan berbunyi bahwa misalkan f continue pada interval i dan terdiferensialkan pada setiap titik di dalam i, akan ada dua case di sana bahwa turunan dari fx, turunan pertama dari fx lebih dari 0 untuk semua x elemen i, maka f naik pada i. Ya, turunan dari fx lebih dari 0. F ini naik. Oke, f ini naik pada interval i. Terus kalau misalnya turunan dari si fx ini kecil dari 0, maka f itu turun pada interval i. Kayak gini dia. Nah, gitu. Jadi ini ceritanya gini nih. F aksen x-nya lebih naik. Oke, bernilai positif. F aksen x-nya bernilai positif ya, bukan f-nya. F aksen x-nya bernilai positif, terus berhenti di sini. Tep. Ini adalah f aksen x yang bernilai 0. Gitu ya. Nah, terus dilanjutkan dengan f aksen x yang kecil dari 0. Nah, yang terjadi adalah dia miring ke sebelah kanan bawah. Ya, jadi ini adalah pada saat situasinya f aksen x kecil dari 0. Oke, perhatikan bahwa terjadi perubahan tanda dari positif kepada negatif. Nah, kalau terjadi perubahan tanda dari positif kepada negatif, maka pada perubahan tersebut kamu bisa menemukan entahkah titik puncak, bisa juga titik
apa ya dibilangnya, lembah mungkin ya, lebih cocok ya yang kayak gini, yang ke bawah. Kalau ini kan ke atas puncak gitu ya, kalau ini ya dia lembahnya gitu, titik lembahnya. Oke, nah kalau gitu kita ke slide berikutnya. Sebagai contoh kita ambil fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x tambah 7. Kita mau lihat di mana dia naik, di mana dia turun. Oke, kayaknya saya punya ininya deh. Oke, saya kesini aja, kayaknya lebih gampang saya menjelaskannya ya. Soal ini diambil dari buku juga. Oke, lihat di sana bahwa kita punya f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x tambah 7. Pertama-tama kita harus mencari turunan dari f. Turunan dari f kita tahu bahwa f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12, yang kalau difaktorkan dia menjadi 6 dikali x plus 1, x negatif 2. Oke. Nah, kita tentukan x pada f aksen x yang menyebabkan dia lebih dari 0. Dan juga kita tentukan x pada f aksen x yang menyebabkan dia kecil dari 0. Oke, kalau melihat dari sini kan kita tahu bahwa pembuat nolnya itu, saya bisa nulis nggak ya di sininya ya? Harusnya sih boleh. Sebentar ya. Oke, nah di sini kita tahu bahwa pembuat nol itu ada di x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 2. Cerah sekali. Oke, x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Ini ya, min 1, x sama dengan 2. Oke, nah dari sini kita boleh menentukan interval di mana si f aksen x ini lebih dari 0 dan f aksen x ini kecil dari 0. Yaitu adalah pada saat intervalnya, nih ya, mungkin saya lebih gampang kalau nunjukin di sini. Kita bikin di sini kan, di garis bilangan. Oke, Anda tadi punya minus 1 dan Anda punya 2. Di situ adalah dia sebagai pembuat nolnya. Kalau misalnya ini dikembalikan ke fungsi f aksen x ya, f aksen x, maka interval yang di sebelah kiri ini, yang sebelum minus 1 ini bertanda positif. Contoh misalnya kalau kita ngambil negatif 2. Negatif 2 otomatis di sini jadi tanda negatif, ini jadi tanda negatif ya, tentu tandanya positif ya. Oke, kemudian kalau misalnya kita ngambil interval yang di antara minus 1 dan 2, katakanlah misalnya kita ngambil 0, Anda punya tanda positif, lalu ada tanda negatif. Ya, itu makanya tandanya jadi negatif di sini di interval min 1 sampai 2. Kemudian hal yang sama juga terjadi kalau misalnya kita ngambil salah satu bilangan di interval 2 ke sebelah kanan, misalnya kita ngambil angka 3, tandanya nanti jadi apa nih? Positif. Maksudnya gini ya, 3-nya saya gantiin ke x. 3 plus 1 kan 4. 4 itu tanda positif. Saya nggak peduli angkanya berapa, yang saya pedulikan itu tandanya doang. Terus udah gitu 3 dikurang 2, 1 itu tandanya positif. Plus dengan plus tanda positif. Oke, berarti ini juga tanda positif. Jadi dia kayak gini. Oke, positif, negatif, dan positif. Sekarang, ya, kita tadi udah punya tandanya. Sekarang kita perlu membagi interval ini ya menjadi 3 interval, yaitu negatif tak hingga sampai dengan negatif 1, tapi masih pakai interval terbuka.
Oke, di sini kita masih pakai interval terbuka. Kemudian interval terbuka minus 1 sampai dengan 2 dan interval terbuka 2 sampai dengan tak hingga. Selanjutnya kita ujikan titik-titik tersebut. Min 2, ya kan? Sorry, bukan min 2. Kita ujikan titik-titik ini tadi ya, yang min 1 dengan 2 ini tadi. Oke, pada fungsi fx. Di fungsi yang ini lagi, kita cek lagi ke sini. Sudah kita ujikan. Dengan demikian, didapat bahwa didapat bahwa kurva ini akan naik pada interval. Mungkin saya kembali ke slide-nya biar lebih jelas ya. Mana tadi? Didapat bahwa fungsi ini tadi akan naik di min tak hingga sampai dengan min 1 tertutup, kemudian 2 sampai dengan tak hingga. Maksudnya gini loh. Ini tadi kita sudah punya kita cocokin aja ya ke sininya ya. Nah, fungsi ini ya boleh digambarkan sebagai berikut. Dia tuh naiknya di sini nih. Dari mulai min tak hingga sampai dengan min 1. Ini kan min 1 posisinya ya. Ini min 1 posisinya. Nah, sekarang ini dia fungsinya tuh naik dari sini terus berhenti di sini. Terus udah gitu mulai dari min 1 sampai dengan 2 dia turun. Diturun ke bawah. Nah, berhenti di sini. Kemudian naik lagi dari 2 sampai dengan tak hingga. Jadi gini, 2 sampai dengan tak hingga. Nah, dalam hal ini X sama dengan negatif 1 adalah titik maksimum dan X sama dengan 2 adalah titik minimum. Min 1 dia mendapat nilai ini kan paling tinggi gitu. Saya nggak tahu nih berapa nih X Y-nya. Apakah 15? Kayaknya kurang dari 15. Tapi yang jelas ini udah paling tinggi. Y-nya paling tinggi gitu. Fx-nya paling tinggi. Nah, terus yang bawah sini si fx-nya tuh paling rendah. Nah, jadi ini tadi ya menemukan di mana dia fungsi yang naik dan di mana fungsi yang turun, yaitu berdasarkan f aksen x-nya. Jadi kembali lagi ke sini, sekali lagi mengingatkan fungsi akan naik apabila f aksen x lebih dari 0, fungsi akan turun apabila f aksen x kecil dari 0 pada masing-masing interval yang diberikan. Kita lihat lagi kalau gitu, yaitu mengenai kecekungan. Kecekungan. Kalau misalkan f terdiferensialkan pada interval i, f itu cekung ke atas apabila f aksen naik dan f dikatakan cekung ke bawah apabila f aksen menurun. Maksudnya cekung ke atas, cekung ke bawah itu bagaimana? Maksudnya itu kayak gini. Ya, yang satu ini disebut dia itu cekung ke atas. Cekung yang menghadap ke atas gitulah, lebih lengkapnya. Tapi kita lebih sering gunakan istilah cekung ke atas, cekung yang menghadap ke atas. Ini terjadi pada saat f aksen itu naik. Jadi f itu cekung ke atas pada saat f aksennya naik. Terus udah gitu di lain sisi kita punya f aksen itu turun. Ini
si cekungnya ini, si F yang cekung ini, cekungnya tuh menghadap ke bawah. Cekung menghadap ke bawah, itu adalah F aksen turun. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada yang cekung yang atas dan ada yang cekung yang ke bawah, jadi seperti ini ya, secara nyebutnya ya, secara visual gitulah ya, kita tahu bahwa bagian sini sampai titik-titik yang ini, F ini cekung ke arah atas ya, F ini cekung ke arah atas, yang mengindikasikan bahwa F aksennya itu naik. Nah, dari titik yang ini, dari garis putus-putus ini sampai dengan ke sana, F ini cekung ke arah bawah, yang mengindikasikan bahwa F aksen ini turun. Gitu. Oke, kita lihat lanjutannya dulu lah ya. Ada teorema yang berkata demikian bahwa F ini terdiferensialkan 2 kali. Misalkan F terdiferensialkan 2 kali. Jadi, pada saat F aksen, bukan F aksen lagi ya, turunan kedua, Fx lebih dari 0 untuk semua X elemen I, maka F ini akan cekung ke atas, cekung ke arah atas. Turunan kedua lebih dari 0, F cekung ke arah atas. Kemudian yang kedua, turunan kedua kecil dari 0, F cekung ke arah bawah. Oke, dengan kata lain ya, kita coba sambungkan dengan kalimat yang sebelumnya, dengan teorema sebelumnya, bahwa ketika turunan kedua Fx ini lebih dari 0, F aksen naik, F cekung ke atas. Terus ketika turunan kedua dari Fx lebih dari 0, ini harusnya kecil dari 0 ya. Sedikit naik. Oh, ini hanya mengcopy ya. Hanya mengcopy satu kalimat yang sebelumnya. Ini harusnya turunan 2 dari si Fx kecil dari 0, ya kan? Apa yang terjadi tadi kalau dia kecil dari 0? F aksennya itu akan turun. F aksennya turun, cekung ke bawah. Ya kan? F aksennya akan turun. Ya, jadi F-nya cekung ke arah bawah. Oke, harusnya gitu ya. Apa? Nambah sedikit pengetahuan kita kalau gini ceritanya. Jadi turunan kedua Fx lebih dari 0, F aksennya naik, F cekung ke atas. Terus turunan kedua dari Fx kecil dari 0, F aksennya turun, F-nya akan cekung ke arah bawah. Misalkan F continue di C, maka C, FC disebut titik belok grafik F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan F cekung ke bawah pada sisi yang lainnya. Oke, ini kira-kira teorinya. Kita mau lihat dulu kalau gitu ada contoh di sini. Oke, diberikan Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 3X plus 4. Ditanya di mana dia akan menaik, menurun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Tentu kita harus tentukan turunannya ya, faksen X-nya yang sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 yang kalau difaktorkan adalah X kurang 3, X plus 1. Terus udah gitu turunan kedua dari Fx-nya adalah 2X kurang 2 yang kalau difaktorkan adalah 2 dikali X dikurang 1. Ini kita selesaikan pertidaksamaannya bahwa F aksen X-nya harus lebih dari 0. Kita bisa dapat kesimpulan ya kan, ini naiknya itu ya bernilai lebih dari 0 pada saat min tak hingga sampai dengan min 1 interval tutup. Oke, atau interval tutup 3 sampai dengan tak hingga. Kemudian untuk F turun itu diberikan oleh interval tutup min 1 3. Oke, yang mana kita memberi X min 3 X plus 1 kecil dari 0 kan gitu kan. Oke,
Udah ketemu ya, di mana dia naik, di mana dia turun. Sekarang cekungnya nih, ya kan? Kita menyelesaikan pertidaksamaan turunan kedua dari fx lebih dari 0 yang memberikan kesimpulan bahwa f ini akan cekung ke atas untuk 1 sampai dengan tak hingga, ya kan? Jadi ini sebenarnya kan ngasih pembuat nolnya x sama dengan 1 kan, tapi dia akan bernilai positif pada saat x-nya lebih dari 1. Oke, x-nya lebih dari 1. Terus untuk mengetahui di mana dia cekung ke bawah, berarti kita harus tahu turunan kedua dari fx itu akan kecil dari 0. Itu dapat terlihat gitu, pada saat interval itu berada di negatif tak hingga sampai dengan 1. Oke, perhatikan di sana. Kalau di sini kita pakainya intervalnya terbuka kan. Kalau yang cekung ini kita pakai interval yang terbuka. Tapi kalau yang naik atau turun bisa kita gunakan parsial ya, bisa kita gunakan titik yang spesifiknya itu ditandai dengan yang tanda kurung siku gitu loh. Maksudnya ini pakai interval yang tertutup gitu. Oke, mungkin saya ke ininya deh, ke gambarnya aja dulu bentar. Di mana tadi dia? Oh, ini kayaknya. Oke, kayak gini ya. Jadi tadi itu dia ini mana tadi? Oke, sekali lagi kita bisa ngecek bahwa tadi f ini akan naik di interval negatif tak hingga sampai dengan negatif 1. Ini dia, naik dia ya. Berhenti di sini. Oke, pada saat di min 1. Kemudian pada saat interval min 1 sampai dengan 3 dia turun. Jadi di sini min 1 sampai dengan 3 dia turun. Oke, kita belum mempermasalahkan f-nya bagaimana, tapi yang jelas ini turun. Kemudian di interval 3 sampai dengan tak hingga dia naik lagi. Kayak gini. Oke. Nah, ada kalanya diminta sketsa dari f yang diberikan. Sketsa dari f yang diberikan. Kayaknya saya ke catatannya dulu nih. Saya punya notes-nya di sini. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa f akan naik pada min tak hingga sampai dengan min 1, terus udah gitu 3 sampai dengan tak hingga, dan akan turun pada interval tutup min 1, 3. Oke, cekung ke atasnya tadi udah kita tentukan juga bahwa dia turunan kedua dari fx-nya lebih dari 0 untuk interval 1 sampai dengan tak hingga. Dan juga cekung ke bawah, cekung ke arah bawah gitu ya, pada saat turunan kedua dari fx-nya kecil dari 0. Dan itu diberikan oleh min tak hingga sampai dengan 1. Kalau Anda disuruh mensketsa, ya berarti Anda harus tentukan nilai-nilai f pada titik-titik yang sudah diberikan itu tadi. Oke, kebetulan kita dapat di sini ada min 1, ada 3 titik-titik yang spesifik yang mau kita selidiki ya, min 1 ada 3. Kemudian kecekungan itu diberikan oleh 1. Oke, supaya lebih gampang saya tambahkan f0 agar nanti lebih gampang menentukan di mana grafik ini akan memotong sumbu x. Sumbu y. Kan x-nya sama dengan 0. Oke, untuk f min 1 ini kita balikin ke fungsi. Jadi ceritanya kita substitusi x sama dengan min 1 ke dalam fungsi, sehingga f min 1 sama dengan 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Min 1/3 ya. Min 1/3. Udah gitu ini min 1 pangkat 2 sama dengan 1, tapi ada tanda negatif jadi kurang 1. Terus ini dikurang 3 kali min 1. 3 kali min 1 positif 3 ya. Positif 3, terus ada 4. Positif 4. Nah ini hasilnya sama dengan
7 kurang 1, 6, 6 kurang 1/3, 5, 2/3. Oke. Kita lanjut. Terus untuk yang F3 nih, F3-nya itu berarti masukin ke sini. 1/3 dikali 3 pangkat 3, 27 ya. 27/3 sama dengan 9. Oke, dikurang gitu kan. 3 pangkat 2, 9, dikurang lagi 3 kali 3, 9, tambah 4. Ini kayaknya bisa dicoret-coret nih. 9 dengan 9 kan. Tinggal min 9 tambah 4. Min 5 ya. Min 5. Oke. Next, kita punya F1. Substitusi 1 ke sini berarti 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. 1/3 pangkat 2 sama dengan kok seperti 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Oke. 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 3 berarti habis itu ditambah 4. Hasilnya sama dengan, coba ya, minus minus. Oke, ini saling meng-cancel. Ya toh, ini kan min 4, ini 4. Habis. Tinggal 1/3. Oke. Habis itu kita punya F0. Ini untuk ngebantu di mana nanti fungsi ini akan memotong sumbu Y tadi ya. Jadi F0 berapa nih? Ini aja ganti jadi 0, 0, negatif 0. Oke, plus 4 toh. Positif 4. Oke, kita pasangkan titik-titiknya ini. Sekarang kita bikin aja warna yang lain ya. Negatif 1 temennya 52/3. Harusnya ini agak lebih panjang dikit ya, kira-kira di sini. Habis itu ini mana dulu nih? Boleh lah ini dulu. 1 temennya 1/3. 1 temennya 1/3 di sini kira-kira. Habis itu 3 temennya negatif 5. 3 negatif 5. Terus ada 0 temennya 4. Harusnya tadi 0 dulu ya. 0 temennya 4 di sini. Oke, menggambarnya seperti apa? Kita harus ancang-ancang dulu ya. Bahwa di sini dia naik. Ini dia naik nih. Naiknya tuh kayak gini. Kasih warna apa ya, merah. Naiknya tuh begini. Saya nggak tahu apakah, tapi nggak wajib motong di sumbu X juga sih. Pokoknya kita harus kasih tahu ini naik. Demikian. Sudah. Terus udah gitu dia turun kan tadi ya. Kayaknya kehapus ini. Aduh. Oke, saya gambar lagi deh ya. Ini yang naik tadi, ini naik. Nah, terus akan turun di interval min 1 sampai dengan 3. Ancang-ancangnya adalah dia turun di sini kan. Min 1, 3. Kayak gitu ya. Oke, kita gambar pelan-pelan supaya bagus, rapi. Ini dia turun. Good. Kemudian dia akan naik lagi di interval 3 sampai dengan tak hingga. Kayak gini ya. Oke, tidak rapi. Oke, sebenarnya udah cukup karena kan dia minta sketsa doang gitu ya. Nah, perhatikan bahwa ini kehapus lagi ya. Oke. Ya harus kasih. Ini tadi tulisannya harusnya ada cekung ke atas. Ya kan? Turunan 2. Atau X lebih dari 0. Oke. Tadi udah ya, naik dan turunnya kita udah tentukan. Cekung ke atasnya itu adalah di interval 1 sampai dengan tak hingga di sini. Cekung ke arah atas gitu ya maksudnya kan, cekung ke arah atas. Terus cekung ke arah bawahnya adalah di negatif
tak hingga sampai dengan 1 di sini. Cekung ke arah bawah. Kayak gitu ya. Oke, kayaknya nggak terlalu susah lah konsep ini. Naik berarti positif gitu doang kan. Turun negatif. Cekung atas ya positif. Cekung bawah bertanda negatif. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau gitu untuk melengkapi pembahasan mengenai bab 3.2 ini, boleh dikerjakan soal-soal berikut. Ada 3 soal. Coba tentukan di mana fungsi ini akan naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Silakan mengerjakan soal-soal ini, kan? Silakan ambil waktunya, gitu ya. Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan kepada saya. Oke, kalau ada yang kurang dipahami kan gitu ya. Dengan demikian sampai sini dulu untuk pembahasan mengenai aplikasi turunan, khususnya di 3.2 yang mengenai kemonotonan dan kecekungan. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.